Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kita balik lagi nih ke podcast Talk About Putih Biru bersama aku Naswa. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu anggota Eskul PMR. Hai, Boleh dong tahu namanya? boleh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Ramadan. Saya dari kelas 93 dan saya di PMS sebagai unit bakti masyarakat. Wah. Nah, aku mau tanya-tanya nih tentang Eskul PMR. Boleh, boleh. Apa sih alasan utama kamu buat gabung Eskul PMR? Alasan pertama aku sih jujur ya, pertama tuh aku eskul PMR disuruh orang tua, tapi lama-lama aku terjurus juga ke eskul PMR karena seru juga sih anak-anaknya, gak ada yang main circle-circle gitu beberapa. Oh gitu. Emang kenapa mama kamu nyuruh kamu buat eskul PMR gitu? Karena jujur mama aku itu pengen anak-anaknya itu jadi sukses, jadi aku pilih untuk ke area kedokteran. Gitu. Tapi kamu juga suka kan eskul PMR gitu kayak nyaman gitu? Suka banget karena orang-orang itu selain asik pada tantrum juga. Iya. Terus apa aja kegiatan PMR yang pernah kamu ikutin? Kegiatan yang pernah aku ikutin sih ada lomba di beberapa sekolah ya, seperti di SMA negeri Seman satu Seman satu Oh, Seman iya. satu Lewiliang di Iya. Semanel sama di Iya, iya, Semanik tahu. 2 kali. Di Semanel itu eventnya 2 tahun sekali kalau tidak salah. Oh, di Semanik tahun sekali. Terus aku pernah juga ikut di tingkat kabupaten tapi tidak menang bawa apa-apa. Itu yang tadi kamu ikut lomba itu ada yang menang nggak kayak menangnya yang mana aja? Aku menang 3 kali itu di Di mana? pertolongan pertama, di Semanik 2 kali sama di Semanil sekali. Juara berapa kayak ya? Juara harapan satu semua. Oke, keren. eh Apa yang menurut kamu apa ya tantangan terbesar sebagai anggota PMR gitu? Tantangan terbesar sih mengalahkan rasa malasnya. Jujur kadang Oh, eskul PM itu bikin malas karena pelatihnya ya kurang aja gitu. kenapa? Galak aja gitu Enggak lihatnya. lah. Tapi Udah mah jarang datang. Jujur jarang datang. ya datang. Jarang datang, kadang lihatnya sama kakak kelas doang. Tapi seru kan? Seru banget. Kayak penjelasannya di apa sih bisa di ngerti gitu Bisa dicerna dengan baik. ya. Bisa banget. Hmm. Gimana kamu menjaga kesehatan fisik agar bisa membantu orang lain? Jujur kurangi yang namanya es sama kurangi yang namanya gorengan. Itu bikin badan kita agak cepat lemes. Iya, soalnya kan ada minyak gitu yang Iya, berlebih kurang baik gitu untuk ya. tubuh. Apa sih peran PMR di sekolah menurut kamu? Menurut aku peran PMR bagi sekolah itu sebagai unit untuk membantu yang sakit. Seperti kalau misalnya ada yang luka-luka saya robek kayak gitu, Iya. dibantunya sama PMR meskipun dibantu masih sama pembina. Kadang suka apa ya? Ada kendala kayak misalnya Ada banget, orang-orang yang ada ini banget. yang iya kayak Ada banget. ngeselin gitu. Ya, ada banget. Apalagi orangnya waktu diobatinnya itu gak mau diobatin kayak karena takut lah, kesakitan lah. Apalagi yang orang yang gelian. Iya. Waktu dipegang itu kadang dia ketawa-ketawa. Gimana mau ngobatinnya coba? Iya. Terus ada gak pas tau gak yang kalau misalkan pingsan nih kan diangkat itu tuh kayak capek gak gitu kayak misalnya berat gitu. Dibilang capek sih capek, sama keringetan sih pasti. Tapi Pastilah ya kalau misalnya si yang diangkatnya itu pasti banyak kan, pasti enteng-enteng juga, apalagi sambil eh, debat sih biasanya. Yang depan ke atas, yang belakang ke atas, itu paling serunya. Tapi kamu suka kan itu? Suka banget. Terus sebutin satu keterampilan pertolongan pertama yang menurut kamu paling penting. Keterampilan yang paling penting ya bagi aku sih, keterampilan itu yang paling penting kesehatan sih. Oh, Ya soalnya kan kalau sesuai judul ya, pertolongan pertama ya kali seorang pertolongan pertama gak sehat. Iya. Aneh juga. Ya kamu juga ini kan ngejaga banget nih, sehat banget, bugar. Pelatihnya nyuruh itu gak buat ngejaga gitu, suka ngingetin gitu. Suka sih tuh kan kalau datang aja, kan aku tadi bilang jarang datang aja. Iya. Gitu. Gimana perasaan kamu pas pertama kali ikut pelatihan PMR?
Pertama kali ikut PMR deg-degan. Dulu tuh aku gak kenal siapa-siapa. Soalnya kan awalnya tuh aku gak ada yang satu sekolah kan. Jadi aku gak kenal siapa-siapa. Untungnya ada waktu hari pertemuan kedua atau ketiga itu ada satu anak yang aku kenal. Jadi aku duduk sama dia meskipun dia cewek tapi sama pelatihnya gak apa-apa. Gak apa-apa juga sih duduk sama cewek. Soalnya kan di PMR itu gak mandang gender jadi bebas aja. Iya. Tapi sekarang kamu ini kan bisa apa ya, lebih aktif lagi jadi nggak malu-malu gitu. Enggak, Sekarang lebih udah, kuat aja. iya. Apa yang kamu lakuin buat ngatasin ketegangan apa saat menghadapi situasi darurat? Melawan rasa si itu, melawan rasa tegangnya dengan cara ya pede aja. Ya. Kita yang penting kan dimanapun kita berada harus pede. Kalau gak pede pasti kita deg-degannya kemana-mana. Tapi kamu pede kan? Pede banget. Pede banget, mantap. Apa aja sih peralatan pertolongan utama yang selalu kamu bawa pas bertugas? Yang pastinya obat-obatan, apalagi yang paling penting itu antasida atau proma dan paracetamol karena kebanyakan anak mengalami itu. Contohnya paracetamol itu buat obat pusing, panas, sama dan lain-lain. Kalau obat antasida itu biasanya buat mah. Terus kadang ada betadine sama Hansaplast yang wajib dibawa karena pasti kalau kemana-mana itu pasti ada yang berdarah, jadi pasti sediain aja gitu. Terus yang dan kasa gulung, tapi biasanya kasa gulung itu buat luka yang panjang. Emang yang apa yang paling sering itu apa sih penyakit kayak yang sakit itu seringnya gitu? Pusing banget itu banyak banget setiap Senin itu kadang setiap Senin itu kadang di buku catatannya itu kadang banyakkan pusing daripada mah. Ya. Kalau yang luka-luka gitu juga itu gak banyak. Lumayan, kalau di Ciba itu paling banyak waktu 17 Agustusan tahun lalu. Itu waktu hari Jumat yang tarik tambang itu sumpah capek banget sampai tangannya berdarah sampai kasa kita beli hampir 3 kali keluar. Soalnya di restock mulu yang habisnya. Gimana cara kamu buat ngadepin situasi di mana korban itu sulit ditenangin gitu? Ditenanginnya itu dengan cara ajak ngobrol dengan seasik mungkin sampai dia ngerasa nyaman. Jadi dia tuh sampai ngerasa welcome dulu ke kitanya kayak ya gini jadi dia tuh sampai bisa ngomong dengan jadi lancar. Iya nyaman gitu ya. Kalau gak lancar pasti juga dia panik. Kadang suka ada ini gak kayak murid yang malu gitu buat dia sakit tapi dia malu gitu buat ke PMR-nya gitu. Itu banyak banget kadang dia lebih memilih ngelaporan ke temannya yang PMR meskipun teman PMR itu masih baru, mungkin karena kenal sama kakak kelasnya jadi dia lebih memilih lapor ke temannya daripada ke yang lebih bisa lah. Iya harusnya ke ini ya yang minimal ke guru lah. Harusnya yang utama dulu, lapor ke yang utama dulu. Oke, apa pengalaman yang paling berkesan bagi kamu selama di PMR? Yang paling berkesan itu sangat saat aku diklat. Kan waktu diklat itu seperti dilantik MPLS waktu aku masuk ke sini. Bikin name tag yang seperti itulah ya, yang kotak itu. Nah, di situ aku membuat penyesalan karena memilih foto yang ada posenya. Di situ. Kenapa emang? Di situ karena aku di situ kan posenya ada kakak-kakak ASR gitu. Di situ aku diketawain dan sumpah itu paling penyesalan paling terbesar aku karena fotonya berpose. Sedangkan yang lain pada pakai foto rapot SD. Itu gak kayak trauma, bukan trauma sih kayak apa ya? Keinget-inget gitu gak sama kamu? Lebih ke trauma, trauma ingatan ya. Tapi sekarang udah biasa aja kan? Udah, soalnya udah aman tenang. Menurut kamu gimana cara PMR membantu ningkatin rasa peduli di masyarakat? Menurut aku sih dengan cara bakti sosial. Bakti sosial dengan bantuan kepada rakyat yang mungkin kurang mampu. Dengan cara kita kita bikin kegiatan bagi-bagi takjil di bulan puasa dan bagi-bagi makanan untuk yang membutuhkan seperti pemulung dan sebagainya yang membutuhkan itu loh. Kamu pernah kayak itu? Aku pernah kolaborasi sama OSIS MPK waktu tahun lalu. Oh iya, aku juga. Aku juga ada deh kayaknya. Ya, aku bagian di luar ngajang ngasih-ngasihnya gitu. Oh iya, di jalan gitu kan. Sebagai stand aja gini. Tapi seru kan? Seru sih, jujur seru banget. Ya, tapi itu kamu
Ikut bukber gak? Ikut di area parkirannya sama sebelah kali nggak? OSIS MPK kan Iya. sama nyatu gitu. Nyatu. Iya. Terus pernah gak kamu kerja sama organisasi atau komunitas lain melalui PMR? Melalui PMR. Setahu aku sih baru sama OSIS MPK doang ya. Oh iya. Selama Yang lain enggak selama gitu? 3 tahun ini, kalau seingat aku sama OSIS MPK doang. Kalau sama yang lain kayaknya kurang deh. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Soalnya kan waktu camping aja, aku lihat gak ada PMR sama sekali. Soalnya kan iya. pasti pramuka juga bisa. Iya. Jadi pasti baru OSIS MPK doang. Eh, apa keterampilan baru yang kamu pelajari selama di PMR? Keterampilan yang aku pelajari itu lebih pede aja. Soalnya waktu kelas studi itu aku malu-malu gimana gitu. Tapi semenjak ikut PMR itu aku dilatih dengan bagus dengan cara public speakingnya, karena di PMR itu kadang kalau ada pelatih juga tegas ya. Jadi kalau gimana itu lama-lama kebiasaan juga. Jadi sekarang lebih apa ya? Lebih pede kenal aja. sama orang-orang gitu. Orang-orang juga pasti kenal aku. Iya kan? Pasti, tapi kadang juga enggak. Banyak gitu yang kenal. Banyak. Iya. Terus gimana cara kamu ngatasin rasa takut atau gugup saat memberikan pertolongan pertama? Dengan cara aku pasti kalau cara hilangin gugup itu aku pasti ngobatinnya gak bakal sendiri. Pasti bawa teman biar lebih pede aja. Oh iya ya, kalau sendiri kan kadang gitu. Jantungnya lebih cepat. Kalau lebih dari satu orang bawa atau bawa teman itu pasti lebih asik aja bawaannya, bisa sambil kasih tau kayak lukanya di sini. Dan jadi ada seperti pertolongan pertama. Di lomba pertolongan pertama itu ada 2 penolong dan 1 sebagai leader atau menjelaskan tentang luka-lukanya. Jadi kalau kita bawa teman, jadi kita bisa sambil memberitahu kepada saksi-saksi mata. Jadi terus lebih apa ya, lebih mudah juga gitu kan. Ya, kalau sendiri kan kalau sendiri kan ribet, terus lebih capek juga gitu kan. Pasti. Terus menurut kamu apa yang membedakan PMR dari organisasi lain di sekolah? Kalau setahu aku sih PMR itu organisasinya tentang pertolongan, sedangkan yang lain itu seperti basket itu olahraga, dan badminton juga termasuk olahraga sih, dan voli. Cuma yang setahu aku tuh kalau PMR itu bedanya kita cuma belajar tentang obat-obatan dan cara penanganan luka. Mungkin di pramuka juga ada harusnya. Iya, jadi lebih ke pertolongan gitu. Iya, lebih ke pertolongan, bukan ke olahragaan. Iya gitu. Gimana cara kamu ngejelasin pentingnya PMR ke orang-orang yang belum tahu? Mungkin aku sih ngejelasinnya secara detail bagaimana apa itu PMR dan menjelaskan bagaimana cara pengobatan PMR seperti lecet, sayat, terus luka tusuk sih belum sampai ya di tingkat Nadia pastinya, dan juga patah tulang kita belum sampai karena itu pelajarannya anak SMA. Terus paling kita belajar tentang dislokasi, terus kram perut, sama apa sih namanya? Kayak apa sih, tersengat lebah, tertusuk duri, kayak gitu-gitu lah. Pasti banyak biasa. Banyak kan? Banyak. Banyak banget. Banyak yang udah kita lalui. Apa manfaat keterampilan PMR yang kamu pelajarin dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab dan jujur, dan kita bisa menjelaskan apa adanya. Jadi bagi kehidupan sehari-hari itu kita jujur penting banget kan. Kayak kalau kita gak jujur pasti orang juga kayak ya siapa tahu orang itu punya trust issue, tidak akan percaya lagi kepada kita. Jadi kita jujur. Kalau bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab itu kalau misalnya kita membuat kesalahan, jadi kita harus bertanggung jawab. Kadang di kehidupan sehari-hari kita punya salah nih, kita juga kan harus bertanggung jawab apa yang kita salahi. Jadi gitu. Ya, keren banget. Apa yang bakal kamu lakuin ketika apa ya, kamu nemuin orang yang nggak sadarkan diri gitu, kayak pingsan gitu? Iya gitu. Yang pertama itu aku misalnya kalau di keadaannya itu diliatin atau rame itu, kita biasanya dijauh-jauhin dulu, dikasih jarak. Kalau nggak dikasih ke garis pembatas lah ya, biar si orang-orang yang ngeliat itu gak bikin si korbannya ini gerah, yang ada makin
ribet juga ngobatinnya. Terus pertama-tama yang kalau orang pingsan itu kita pasti bakal buka 1 atau 2 kancing baju dan mengendorkan pakaian korban seperti gespernya nanti dikendorkan sedikit, lalu kita melakukan joltras. Joltras itu seperti ditekan area pipi di sini sampai dia buka mulut dan kita nanti dia pasti bakal melek. Itu buat apa? Kayak ini buka kancing terus ini joltras. Biar gampang aja gitu aliran napasnya biar gak terlalu gerah, sesak juga gak bakal. Oh ya. Pernah gak kamu nemu kesulitan saat mengikuti pelatihan PMR? Ada di bagian diklat dan latihan waktu ingin lomba. Waktu awal dan waktu diklat itu aku dididik dan dilantik itu sangat tegas. Beda dengan angkatan yang baru-baru ini, beda jauh malah bisa dibilang. Waktu angkatan aku itu dilantiknya bener-bener sampai kakak SR itu rame banget. Kita dilatihnya juga bukan sama satu orang gitu loh di kelas, jadi kita beberapa, terus setiap ganti baju pasti kita diliatin karena tapi ganti bajunya gak gitu juga pakai dalaman. Karena kan kadang kita juga sambil ngobrol takutnya gimana. Tapi aku juga pernah sih dimarahin dulu karena ya berisik biasa lah mulut ini. Emang kenapa sih tegasnya tuh kayak gimana? Nggak sampai main tangan kan? enggak. Iya, maksudnya itu pasti ada alasannya kan kenapa tegas gitu. Mungkin tegasnya biar kita lebih terampil gitu loh, biar lebih berani. Tidak ya kayak waktu awal-awal masuk pasti juga masih gimana gitu anaknya, masih polos, masih takut sana sini. Jadi kenapa tegas? Jadi biar kitanya berani aja. Iya, jadi pelatih kamu itu punya cara sendiri buat melatih gitu kan. Terus kalau dari segi perlombaan itu awal-awal aku pusing banget ikut perlombaan pertama. Untungnya ada kakak-kakaknya yang siap untuk mendidik dari awal sampai akhir. Sampai kita bisa lah. Oke. Gimana cara kamu ngejaga semangat tim PMR agar tetap aktif dan solid? Dengan cara tidak banyakin materi, lebih banyakin ke game. Soalnya kebanyakan anak sekarang itu kalau nulis males. Oh, jadi kayak itu mah bukan ini dong. Kan solid, kesolid itu kan berarti semangat. Kan lebih ke solid karena kita adain game kelompok. Jadi gamenya itu game tentang PMR gitu. Iya, kayak bikin kelompok satu regu misalnya regu 1 kerjain tentang ini, regu 2 ini. Iya. Jadi bukan tentang main-main gitu kan? Enggak. Ya. Lebih termasuk game sih, cuman gamenya melatih otak. Keingatan gitu loh. Ya. Apa yang menurut kamu paling menantang dari belajar keterampilan pertolongan pertama? Yang paling menantang menurut aku sih ada pelatih. Itu paling menantang karena selain waktu ada dia itu tegang dan campur aduk lah intinya. Apalagi pelatih yang dulu yang utama. Sekarang kan ada 2 pelatihnya. Pelatih yang kedua itu ya bagus lah, lumayan. Yang pertama itu gitu. Tapi semuanya juga pasti bagus kan? Bagus. Cuman yang pertama itu lebih ke ngeberaniin diri. Kalau yang kedua itu lebih asik. Oke guys, mungkin cukup segini aja podcast kita kali ini. Makasih banyak ya Abdul udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Stay tune on Talk About Putih Biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.